Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Ranger, Sharing Together bersama Hima Akuntansi 2021, Universitas Negeri Semarang. Untuk tema podcast kali ini, podcast yang ke episode 5, yaitu kekerasan seksual. Mungkin tema podcast kali ini cukup serius untuk dibahas, tetapi nggak masalah. Pendengar semuanya bisa mendengarkan podcast ini dengan santai, bisa sambil makan, bisa sambil tiduran, bisa sambil maskeran, bahkan bisa sebagai pengantar tidur. Di sini aku nggak sendirian loh. Di sini aku bersama teman-teman dari Hima Akuntansi juga. Yang salah satunya itu ada Wakahim dari Hima Akuntansi. Halo Kak Alfian. Halo semua. Halo. Dan satu lagi ada salah satu staff di Hima Akuntansi. Staff ini tuh paling cantik juga. Halo Adel. Halo. Halo. Penasaran kan dengan tema kali ini? Namun sebelumnya kita akan memulai dulu dengan perkenalan dengan pembicara kita dan juga perkenalan dengan aku juga ya. Kita langsung saja dimulai dari aku dulu ya. Nama aku Luciana Dwi Rahmawati, angkatan 2020, salah satu staf PSDM Hima Akuntansi 2021. Dan saya berasal dari Purbalingga. Halo Purbalingga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembicara kita yang pertama, yaitu dimulai dari Kak Alfian terlebih dahulu. Dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Munjadi. Saya di sini diamanai sebagai wakil himpunan mahasiswa akuntansi periode 2021. Saya angkatan 2019 dan saya berasal dari Kabupaten Semarang. Selanjutnya dari Adel, dipersilakan. Hai semua, nama aku Adel. Aku salah satu staf dari Hima Akuntansi 2021 juga. Aku angkatan 20. Asal aku dari Tangerang. Mungkin ada yang dari Tangerang juga nih yang dengar podcast ini. Hai. Gimana nih teman-teman semuanya? Udah denger kan suara mereka, terus udah denger juga mereka dari mana? Masih puas apa kurang puas nih? Kalau misalnya kurang puas dengan perkenalan tadi, kalian bisa langsung aja follow IG-nya Kak Alfian dan juga follow IG-nya Adel, biar kalian tuh bisa DM-an bareng. Tapi jangan lupa untuk follow IG-nya Hima Akuntansi terlebih dahulu ya. Oke, lanjut yuk ke pembahasan podcast kali ini. Di awal tadi aku udah menyebutkan ya untuk tema podcast kali ini yaitu kekerasan seksual. Kenapa sih aku tuh mengangkat tema kekerasan seksual? Karena kita itu bulan-bulan lalu kita tuh banyak mendengar ya berita tentang kekerasan seksual, dan berita ini kekerasan seksual ini tuh banyak dialami oleh kaum perempuan. Sebenarnya kekerasan seksual ini bukan hanya dialami oleh kaum perempuan saja, tetapi anak-anak dan juga kaum pria pun bisa mengalami hal tersebut. Tetapi kaum pria itu berpotensi lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual. Kadang pula kekerasan seksual ini itu dapat disadari dan tidak dapat disadari oleh korbannya tersebut. Ini tuh menandakan bahwa mereka yang termasuk korbannya itu masih kurang paham tentang kekerasan seksual. Oleh karena itu, di sini aku pengen bertanya kepada Kak Alfian dan juga Adel selaku pembicara kita kali ini. Sebenarnya sih menurut Kak Alfian, apa sih pengertian dari kekerasan seksual itu? Kalau menurut aku, kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang secara tidak sengaja maupun disengaja yang di daerah tertentu pada tubuh, baik itu wanita maupun pria, yang menyebabkan trauma maupun ketidaknyamanan bagi si korban. Dan itu bisa fisik maupun verbal sih menurutku. Kalau zaman sekarang kan karena kecanggihan teknologi, mungkin dari media-media sosial, catatan di komentar itu juga mungkin kalau mengarah ke
bagian tertentu kan juga bisa dikatakan kekerasan seksual. Menurutku itu sih. Oke. Terus aku juga pengen nanya ke Adel, menurut kamu Adel, pengertian dari kekerasan seksual itu apa sih? Kalau menurut aku kurang lebih sama ya. Kekerasan seksual itu menurut aku segala perilaku nih atau perbuatan yang menargetkan seksualiti atau organ seksual seseorang gitu. Itu tuh biasanya dia tuh diancam. Nah terus kekerasan seksual itu juga nggak memandang gender tadi kan ya, seperti kamu bilang. Terus juga nggak memandang hubungan gitu, bisa aja dari cewek maupun cowok, terus bisa juga dari orang asing, teman, bahkan pacar gitu kan. Terus menurut aku ya kalau kekerasan seksual itu pelaku atau korban itu pasti sadar gitu, itu kekerasan seksual, tapi beda lagi sama pelecehan. Mungkin ada beberapa yang nggak sadar dia tuh dilecehin, kayak mungkin masih belum paham gitu apa itu pelecehan seksual. Terus juga bisa gitu kan minor atau di bawah umur belum tahu kalau dia tuh dilecehin gitu loh. Itu sih menurut aku. Jadi bisa disimpulkan kalau kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ke kita sendiri ya, dan itu tuh membuat nggak nyaman di diri kita secara paksa seperti itu. Itu bisa terjadi secara tadi yang dikatakan oleh Kak Alfian, secara verbal maupun nonverbal seperti itu. Terus tadi pun Adel itu juga mengatakan bahwa kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu berbeda ya kan. Kalau kekerasan seksual ini tuh cangkupannya lebih luas dibandingkan dengan pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual itu termasuk salah satu dari kekerasan seksual, dan kekerasan seksual ini pun bukan hanya contohnya itu bukan hanya pemerkosaan, bukan hanya itu, tetapi misal penyebarluasan foto yang tidak baik gitu, yang bersifat pornografi. Terus aborsi secara paksa itu pun bisa disebut dengan kekerasan seksual, dan sebenarnya contoh dari kekerasan seksual pun masih banyak lainnya. Kita bisa ambil contoh ya, bulan-bulan lalu itu pernah di universitas kita, Universitas Negeri Semarang, itu pernah digemparkan dengan berita tentang kekerasan seksual ini yang dialami oleh salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Mungkin bagi warga yang berada di sekitar UNES ataupun mahasiswa UNES gitu pasti tahu tentang berita ini. Namun di sini aku tidak akan menjelaskan lebih rinci tentang berita ini ya. Mungkin bagi pendengar semuanya bisa langsung mencarinya saja di internet ataupun media sosial lainnya. Sebenarnya di sini aku pengen meminta pendapat dari Kak Alfian sama Adel ya. Terutama Adel terlebih dahulu, gimana sih kayak respon pertama gitu, perasaan Adel ketika mendengar bahwa di universitas kita sendiri, di UNES, ada berita tentang kekerasan seksual tersebut. Dan kita tuh bahkan kayak kita satu angkatan ya kan Adel, kita belum pernah ke UNES dari awal sampai sekarang pun kita masih mahasiswa online. Gimana respon pertama dari kamu Adel setelah mendengar berita tersebut? Kalau dari aku ya, sebagai perempuan aku pasti kasihan banget sama korbannya. Terus kayak sakit hati aja gitu sebagai cewek, ngerasa direndahin gitu kan. Terus juga kayak takut gitu kan, karena yang ngelakuin cowok gitu. Aku nggak habis pikir sih sama pelaku yang ngelakuin hal semacam itu. Harusnya kan itu kan pelakunya juga mahasiswa kan. Mahasiswa tuh harusnya pola pikirnya udah bagus gitu, bisa mikir buat ngelakuin sesuatu. Kasihan juga kan korbannya itu cewek tuh udah dirawat sama ibunya, tapi malah dirusak sama orang asing kan. Terus juga kasihan, pasti dia sakit entah fisik maupun psikisnya gitu. Ya emang kita semua tuh dibekali sama hawa nafsu, tapi semua itu ada porsinya dan ya dikontrol lah. Nafsu itu normal kok, tapi kalau nggak dikontrol dan malah ngelakuin hal kayak gitu, ya nggak bisa dibilang normal lagi. Pelakunya mah enak gitu kan, puas. Lah korbannya gitu, nanggung sakit, malu, dan lain-lain. Apalagi kan sekarang nih, masih banyak banget orang yang nyalain korban.
kasihan banget kan korban itu udah sakit gara-gara pelaku, sakit juga gara-gara omongan orang. Itu sih menurut aku lebih ke kasihan gitu, sama marah aja gitu sama pelakunya gitu, kesel gitu. Terus selanjutnya buat Kak Alfian, gimana respon pertama dari Kak Alfian setelah mendengar berita itu ya? Apalagi Kak Alfian ini juga diibaratkan tuh udah tahu banget lingkungan UNES gitu, dan ternyata mendengar berita tersebut itu gimana? Kalau menurutku sih, aku sebagai cowok ya, harusnya tuh cowok tuh sebagai pelindung gitu loh, dalam artian bukannya malah ngelecehin si korban, apalagi korbannya kan cewek juga. Dan harusnya pola pikirnya tuh kayak walaupun udah pacaran pun juga harus ada batasannya gitu. Dia yang nggak mikirin bagaimana perasaan dari orang tuanya yang udah besarin dia, terus udah menjadi dia sampai udah besar, terus kok dengan segampangnya kok kamu yang tidak memiliki hak apapun, kamu seenaknya merusak si cewek itu gitu. Jadi harusnya jadi cowok tuh ya harus bijak lah dalam mengambil pilihan, dalam artian kalau emang mau melakukan hal seperti itu harus dipikir dulu dampaknya ke depan ya. Apalagi si cewek kan juga ada yang nyalain juga, malahan seharusnya kan nggak gitu. Harusnya kan si cewek juga harus ada perlindungan juga dari ya mungkin dari pihak orang tua atau pihak universitas gitu. Menurutku ya dari pihak universitas juga harus itu juga sih, harus ada kayak badan yang harus melindungi juga gitu. Nggak diam aja sebagai universitas yang menaungi mahasiswanya. Menurutku itu sih. Oke. Didengar dari pendapat Kak Alfian ini ya, sebagai seorang pria gitu, semoga sih semua pria pun sama kayak Kak Alfian seperti ini. Terus juga ya, bagi pendengar semuanya yang mendengarkan podcast ini sebenarnya bukan menakut-nakuti kalian, terutama mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, apalagi maba-maba gitu kan. Ini bukan menakut-nakuti, ini hanya sebagai informasi, sebagai wawasan kalian bahwa kita itu harus bisa menjaga diri, terutama bagi perempuan gitu. Terus ada juga contoh lain yang bukan hanya menggemparkan Indonesia tapi juga menggemparkan seluruh dunia. Itu ada, yang pertama itu ada berita tentang remaja 16 tahun yang diperkosa 17 pemuda secara bergiliran dan salah satunya adalah pacar korban. Ini terjadi di Amuntai, Kabupaten Bulu, Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Terus yang kedua, ada kekerasan seksual yang dialami seorang wanita di Bangladesh yang dilakukan 4 orang pria dan 1 wanita, dan berita ini itu viral di salah satu aplikasi, yaitu aplikasi TikTok. Setelah aku mendengar berita ini tuh bener-bener gimana ya, kayak aku tuh merasa harga diri wanita itu bener-bener direndahkan banget. Terus kayak mereka-mereka yang melakukan hal tersebut itu kayak bukan manusia lagi, kayak lebih jahat daripada iblis. Itu kesan pertama aku setelah mendengar berita ini. Mungkin gimana menurut Kak Alfian gitu setelah mendengar berita ini? Itu kan berita-berita bulan-bulan lalu ya, dan berita ini tuh sangat menggemparkan gitu. Menurut Kak Alfian itu gimana? Kalau menurutku sih yang pertama merasa kasihan banget kepada si korban kan, juga kaget kok sampai seperti itu. Dan yang kedua tuh seharusnya mungkin aku lihat ke si ceweknya aja ya, kok sampai seperti itu. Sebaiknya tuh sebagai cewek ya khususnya nih, kalau bisa tuh menjaga pergaulan lah, jangan sampai tuh ya kalau mau milih-milih teman ya memang harus milih-milih sih, apalagi milih teman cowok gitu loh kan. Semua cowok kan nggak sama, dalam artian ya bertemanlah dengan sewajarnya, dan lihat teman kalian kalau memang ada yang mencurigakan ya udah kita menjauh aja. Untuk sebagai dari pihak yang cowok nih ya gimana ya, itu sih mungkin udah bukan manusia lagi sih ya, udah kayak lebih jadi dari hewan gitu loh. Hewan pun nggak ada loh yang ngelecehin
sampai gilir 17-an nggak ada ya. Nah itu sampai melebihi seperti itu ya mungkin harus diusut lagi dan harus dihukum seberat-beratnya sih. Ya oke, itu benar banget sih, benar banget. Hewan pun nggak sampai segitunya. Dan ternyata ini manusia yang punya akal pikiran tapi nggak sadar gitu. Selanjutnya gimana pendapatmu adalah setelah mendengar berita-berita ini yang sangat menghebohkan ini? Yang pastinya sih ya tadi kasihan, ya udah pasti kan kasihan sama korbannya. Terus juga aku benci banget gitu sama cowok-cowok yang kayak gitu, kayak otaknya pada di mana sih gitu kan. Kayak yang tadi tuh berita 17 laki-laki perkosa satu perempuan. Itu kan teman sendiri gitu ya. Kenapa gitu masih bisa-bisanya mikir kayak gitu, ngelakuin hal kayak gitu, apalagi ada salah satu di antara cowok itu pacarnya kan. Itu pacarnya loh, masa dia nggak sayang gitu sama ceweknya, kayak rela gitu ceweknya digilir-gilir ke cowok lain, ke temen-temennya gitu kan, kayak itu pacar atau bukan gitu. Terus tadi kata Kak Alfian, cewek harus jaga diri kan, ya aku setuju, tapi ya menurut aku kalau ceweknya doang yang disuruh jaga diri tapi cowoknya nggak jaga pikirannya atau jaga pandangannya itu sama aja gitu. Jadi menurut aku dari pihak cewek maupun cowok harus sama-sama ngejaga gitu. Kalau dari salah satu doang itu percuma. Itu sih kok kata aku. Kayak ibaratnya nih, misalkan dalam konteks nyebar foto ya. Kalau nyebar foto itu ibaratnya nih, aku punya minum gitu. Terus kamu minta minuman aku. Nah itu bukan berarti kamu bisa ngasih minuman aku ke orang lain gitu loh. Jadi kayak harus ada persetujuan dari pemiliknya dulu gitu. Jangan asal disebar, itu nggak boleh gitu, ada etikanya gitu. Itu sih menurut aku. Jadi cowok maupun cewek harus sama-sama ngejaga gitu. Itu sih. Ya. Bener banget jawabannya, bener banget. Kayak kita tuh juga bukan hanya salahnya ceweknya juga, tapi juga salahnya cowok. Si cowok tuh harus menjaga ceweknya, dan si cewek itu harus bisa jaga diri gitu. Selanjutnya mungkin aku tuh pengen Kak Alfian sama Adel itu cerita sedikit ya. Mungkin dari Kak Alfian sama Adel itu pernah mengalami kekerasan seksual gitu, bisa diceritakan di sini biar pendengar semuanya itu bisa tahu tentang cerita kalian, tentang pengalaman kalian, mungkin saudara kalian, teman-teman kalian dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan di sini. Dan juga bagaimana sih caranya untuk menangani kekerasan seksual ini. Mungkin dimulai dari Adel dulu. Kayak aku cerita sendiri aja deh. Kalau cerita teman atau saudara gitu takut dikira nyebar gitu kan. Kalau aku sih bukan kekerasan seksual ya, kayak lebih ke pelecehan gitu. Jadi di dekat rumah aku itu ada warung. Tiap aku beli sesuatu ke situ, pas aku bayar itu pasti tangan aku langsung digenggam gitu loh sama pemiliknya itu tuh kayak bawa bapak gitu. Kayak di situ aku benar yang kayak nge-freeze gitu loh, aku nggak bisa gerak, aku juga nggak bisa ngomong, jadi kayak udah aku pasrah aja gitu dipegang, terus kayak pelan-pelan nanti aku lepas gitu. Terus itu tuh udah lama sih aku ngalamin kayak gitu, tapi aku masih yang kayak belum berani gitu buat nolak atau buat ngomong kalau misalkan aku nggak suka digituin, aku masih belum berani gitu. Terus juga waktu SMP aku pernah naik angkot, di dalam angkotnya itu ada kayak om-om gitu, dia megang salah satu organ seksual dia gitu. Terus kayak ngeliatin aku lagi naik motor, terus dia ngeluarin itunya, terus ngeliatin ke aku. Di situ aku yang kayak diem aja gitu. Jadi tuh ada yang namanya tonic eye mobility. Tonic eye mobility itu kayak keadaan dimana kita itu nggak bisa gerakin anggota tubuh kita gitu, dan juga nggak bisa ngomong gitu. Nah itu tuh aku alamin kayak gitu, aku nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Jadi kayak udah aku diem aja, aku nge-freeze aja gitu. Nah
kalau menurut aku ya buat ngadepin hal-hal yang kayak gitu ya susah sih. Tiap orang tuh beda-beda gitu kan, apalagi secara real life gitu. Banyak banget pasti cewek yang kayak aku tadi, aku yakin banget cewek itu pasti bakal yang kayak diam, nge-freeze gitu-gitu. Karena ya emang gak bisa aja gitu, karena shock aja gitu kan, tiba-tiba ngalamin hal kayak gitu. Tapi sih sekarang itu udah ada ya, apa sih namanya, kayak pepper spray gitu, kayak semprotan lada gitu. Itu bisa tuh buat cewek-cewek bahwa kalau misalkan mau pergi kemana-mana gitu, apalagi sendirian, itu bisa sih buat dijadiin tameng gitu, buat pelindungan. Itu sih kalau menurut aku, cerita aku gitu. Membekas banget di kita ya kan, walaupun itu kayak cuma dipegang tangannya gitu misalnya, tapi itu tetap aja membekas di kitanya. Ya bener kan? Iya, aku masih ingat banget sih, sampai sekarang aku belum lupa. Iya bener. Dan itu tadi kayaknya nggak bakal lupa deh. Iya bener. Tadi itu juga udah ada caranya gitu ya dari Adele gitu buat kalian semua, tips-tipsnya untuk menghadapi kekerasan seksual ini. Terus untuk Kak Alfian, mungkin Kak Alfian punya cerita juga tentang kekerasan seksual ini. Kalau dari aku sih alhamdulillah itu belum pernah gitu. Tapi mungkin hal yang tidak nyaman tuh kayak gimana ya, pernah ya mungkin kalau yang cowok-cowok kan biasanya suka bercanda, tapi kan kadang bercandanya kelewatan gitu. Atau kayak kita jalan tiba-tiba alat kelamin kita kayak dipegang gitu kan, kita juga nggak nyaman ya. Mungkin ya kalau dulu sih ngiranya kayak bercandaan doang, tapi kan kalau dipikir-pikir lagi kan itu ya juga kayak merendahkan harga diri sebagai seorang laki-laki gitu. Apalagi itu juga yang ngelakuin laki-laki juga kan. Ya kalau respon aku sebagai cowok ya udah kita berantem gitu aja sih. Kalau sebagai cowok sih, mungkin kalau untuk cewek sih apa ya? Kalau aku bukan lebih ke antisipasi sih, untuk mengatasi aja, dalam artian yang terjadi di univ kita itu kan kalau salah satu korban tidak speak up kan juga nggak bisa kebongkar juga tuh si orang ya di salah satu organisasi itu kan. Nah kalau bisa sih speak up, tetapi ke seorang yang kamu percaya gitu, sehingga orang yang kamu percaya itu bisa melaporkan hal itu, dan hal itu juga bisa ditindaklanjuti supaya si pelaku nggak semakin menjadi pelecehan seksual ke orang-orang yang lain. Menurutku itu sih ya, walaupun speak up itu walaupun udah ngalamin seperti itu nggak mudah gitu. Kalau menurutku, aku sebagai cowok pun sulit untuk melakukannya, apalagi sebagai korban cewek yang mengalami. Tapi setidaknya dengan kamu speak up, maka kamu udah bisa menindak si pelaku supaya nggak terjadi kekerasan seksual lagi. Gitu sih. Itu tadi tips dari Adele sama Alfian. Pokoknya buat tips tadi itu bisa digunakan di kehidupan kalian. Kalau misalnya kalian itu mendapatkan kekerasan seksual, dan juga buat kalian semua yang punya cerita tentang kekerasan seksual yang kalian alami, kalian bisa komen ya di YouTube-nya Hima Akuntansi. Kalian bisa komen di situ. Nanti para pendengar semuanya juga bisa baca dan bisa menambah informasi, menambah pengetahuan juga tentang cerita-cerita seperti itu. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya. Aku tuh pengen meminta pesan dari Kak Alfian ya, sebagai seorang pria. Aku pengen meminta pesan, Kak Alfian itu berpesan ke seluruh wanita. Dipersilakan. Kalau pesan dariku, jagalah tubuhmu, jagalah martabatmu sebagai seorang wanita, karena itu juga titipan dari Allah SWT, dan kamu itu adalah kebanggaan dari orang tuamu. Kalau kamu rusak, maka kebanggaan dari orang tuamu juga akan rusak. Gitu kan. Terus aku meminta juga pesan dari Adele ya, sebagai seorang wanita, untuk berpesan ke seluruh pria. Kalau pesan aku yang kayak tadi sih, dijaga lagi pikiran
pola pikirnya, terus juga dijaga lagi pandangannya gitu. Terus kan sekarang juga globalisasi udah masuk banyak kan, entah dari budaya, dari pakaian dan lain-lain. Terus juga cewek-cewek zaman sekarang gitu fashionnya mungkin agak terbuka gitu bajunya. Dan juga cewek itu bukan selalu Islam gitu, ada yang agama lain gitu, dan ya mungkin di agama mereka boleh gitu pakai baju kayak gitu, dan ya udah si cewek itu ngerasa pede atau ngerasa cantik pakai itu. Jadi menurut aku kalau ngelihat cewek yang bajunya agak terbuka gitu bukan berarti si cewek itu mau dilecehin gitu. Kayak dia tuh pakai baju itu buat show off aja gitu. Kalau misalkan aku cantik pakai itu atau aku pede pakai itu. Jadi buat cowok tuh jaga lagi lah pandangannya sama pikirannya gitu. Kayak ibaratnya aku punya makanan terus makanannya aku buka, bukan berarti kamu atau cowok itu bisa main langsung comot atau langsung makan gitu kan. Ya jadi ya itu sih pesan aku, dijagalah. Oke, gitu kan para pendengar semuanya, dengerin pesan-pesan dari Kak Alfian dan juga dari Adel semuanya, bahwa kita sebagai perempuan tuh harus bisa jaga diri, karena kita tuh udah ibaratnya tuh udah dibesarin sama orang tua kita, kalau kita rusak maka orang tua kita pun bisa rusak. Terus juga pesan dari Adel ya untuk para pria semuanya gitu, kalau misalnya lihat cewek di jalan gitu yang pakai bajuan kayak mungkin sedikit terbuka, mereka itu bukan kepengen dirinya itu dirusak, tapi itu emang dianya aja yang nyaman dengan pakaian itu. Terus kadang kan beda-beda agama juga beda-beda berpakaian seperti itu. Terima kasih banyak pendapatnya dari Kak Alfian dan juga Adel. Terus terima kasih banyak juga udah mau direpotkan di podcast kali ini. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Lucy. Sama-sama. Oke, bagi pendengar semuanya juga bisa tadi pendapat dari Kak Alfian dan juga pendapat dari Adel itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus ini juga sebagai informasi buat kalian, sebagai wawasan buat kalian kalau kita tuh harus bisa jaga diri kita, apalagi seorang perempuan ya harus bisa jaga diri. Mungkin ini tadi pembahasan kita tadi itu emang bener-bener serius ya pembahasan kita, tapi nggak masalah, kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Di sini aku pun juga pengen berpesan ke kalian semua, tetap jaga diri ya dimanapun dan kapanpun, karena kekerasan seksual ini tuh tidak mengenal tempat dan tidak mengenal orang tua, saudara, teman, dan juga pacar pun bisa melakukan hal tersebut. Terus kita tuh harus berbanyaklah doa gitu, agar kekerasan seksual ini tuh tidak terjadi ke diri kita atau sebagai korban, dan diri kita pun tidak melakukan hal tersebut atau sebagai pelaku. Terus misalnya kalian itu punya masalah, entah itu di keluarga dan lain sebagainya, curhatlah, banyak-banyak curhatlah ke Tuhan kalian. Jangan limpahkan masalah kalian dengan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain gitu. Terus untuk wanita, jaga diri kalian, dan untuk pria, untuk laki-laki, lindungi wanita di sekeliling kalian. Demikian pesan dari aku, semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan ya dengerin podcast Ranger dari Hima Akuntansi UNES. Terus jangan lupa untuk tetap menanti podcast-podcast selanjutnya dari kami. Jangan lupa untuk komen dan subscribe YouTube Hima Akuntansi, dan juga jangan lupa follow IG-nya Hima Akuntansi UNES. Terima kasih dan maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.